semuanya, perkenalkan nama saya Iren Orlando dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205240140 dengan mata kuliah litigasi pidana. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat krusial dalam perkembangan hukum pidana modern, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi. Selama ini, kita sering berpikir bahwa yang bisa masuk penjara atau dihukum hanyalah manusia secara fisik. Namun, seiring berkembangnya zaman, perusahaan atau korporasi juga diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengapa ini penting? Karena dampak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, terutama dalam sektor lingkungan hidup, seringkali lebih masif, sistematis, dan juga berdampak jangka panjang dibandingkan kejahatan individu. Dalam video ini, saya akan membedah teori hukum korporasi, dasar hukumnya di Indonesia, termasuk dalam KUHP terbaru. Dan yang paling utama, saya akan menganalisis satu putusan Mahkamah Agung untuk melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik peradilan. Selanjutnya, mari kita bedah lebih dalam mengenai landasan teoritis dan juga legalitas pertanggungjawaban korporasi berdasarkan materi kuliah. Yang pertama, ada definisi korporasi. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan korporasi dalam hukum pidana kita. Berdasarkan pasal 146 KUHP dan juga pasal 1 angka 35 KUHP, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan. Ini mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, serta BUMN atau BUMD lainnya. Non-badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, atau perkumpulan lain yang disamakan dengan itu. Yang kedua, ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu pasal 46 sampai 48 KUHP nasional. Poin utama dalam presentasi ini adalah implementasi KUHP, khususnya pasal 46 hingga 48 yang mengatur subjek dan syarat pertanggungjawaban. Pasal 46 menyatakan bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus dan kedudukan fungsional atau orang yang memiliki hubungan kerja atau lain yang bertindak atas nama dan demi kepentingan korporasi. Pasal 47 mengenai subjek eksternal atau pengendali menjelaskan bahwa pertanggungjawaban juga bisa dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemegang kendali atau pemilik manfaat yang dimana berada di luar struktur organisasi namun bisa mengendalikan korporasi. Pasal 48 membahas mengenai syarat pertanggungjawaban. Korporasi dapat dipidana jika tindakannya yang pertama masuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, yang kedua menguntungkan korporasi secara melawan hukum, dan juga yang ketiga, diterima sebagai kebijakan korporasi. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pendekatan fungsional dan juga sistem peradilan. Dalam materi PLKH ini, kita juga mempelajari pandangan Stenhuis mengenai pendekatan fungsional yang berakar pada teori kontrak sosial. Teori ini menjelaskan bahwa individu dan juga entitas menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara agar kebebasan tersebut dilindungi. Namun, sebagai timbal baliknya, mereka harus patuh pada peraturan hukum negara. Selain itu, penanganan kasus korporasi harus dilihat dalam kerangka, yaitu Integrated Criminal Justice System atau ICJS. Menurut Muladi, ICJS memerlukan 3 bentuk sinkronisasi agar penegakan hukum efektif. Yang pertama, sinkronisasi struktural.
yaitu keselarasan hubungan antara lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Yang kedua, ada sinkronisasi substansial, yaitu keselarasan vertikal dan juga horizontal dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yaitu sinkronisasi kultural, atau kesamaan persepsi dan juga falsafah dalam menghayati sistem peradilan pidana. Tujuan dari sistem ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan juga memastikan keadilan ditegakkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sekarang, mari kita masuk ke inti praktik peradilan kita, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 2230 K/P.Sus/2014 dengan terdakwanya yaitu PT Bumi Florindo Lestari. Kasus ini adalah salah satu landmark case dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi dan juga latar belakang. Latar belakangnya yaitu PT Bumi Florindo Lestari adalah korporasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Nusa Tenggara Timur. Masalah bermula ketika terjadi kebakaran hebat di atas lahan konsesi yang mereka kelola. Berdasarkan temuan di lapangan, api melahap area yang sangat luas dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang masif. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak hanya menyasar individu, melainkan langsung menjerat entitas korporasinya. Jaksa berargumen bahwa kebakaran ini bukanlah murni kecelakaan alam, melainkan akibat dari kebijakan efisiensi perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan diduga sengaja membiarkan lahan terbakar atau setidaknya lalai tidak menyiapkan sarana prasarana yang memadai demi menekan biaya pembukaan lahan atau land clearing. Yang kedua, fakta hukum di persidangan. Dalam persidangan, terungkap fakta-fakta yang sangat menarik dari kacamata hukum. Yang pertama yaitu ketiadaan fasilitas. Perusahaan ini terbukti tidak memiliki unit pemadam kebakaran yang sesuai standar luas tanah mereka. Dan yang kedua, sistem pembiaran, yaitu mereka tidak memiliki SOP atau Standard Operating Procedure yang jelas mengenai mitigasi bencana kebakaran hutan dan juga lahan. Yang ketiga yaitu keuntungan korporasi. Dengan terbakarnya lahan, perusahaan secara tidak langsung diuntungkan karena biaya pembersihan lahan menjadi jauh lebih murah dan cepat dibandingkan metode manual atau mekanis. Dan yang ketiga, pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Majelis hakim memberikan pertimbangan yang sangat progresif. Hakim menyatakan bahwa korporasi sebagai pelaku, meskipun yang melakukan pembakaran mungkin bukan tangan direktur secara langsung, namun karena perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan usaha dan memberikan keuntungan bagi korporasi, maka PT Bumi Florindo Lestari lah yang harus bertanggung jawab. Dan juga hakim menilai bahwa ada unsur kelalaian kolektif dengan melihat adanya kesalahan organisasi dengan ketiadaan alat pemadam dan SOP. Dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan menerima resiko kebakaran tersebut sebagai bagian dari operasional mereka. Dan yang keempat adalah amar putusan dan juga sanksi. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa PT Bumi Florindo Lestari ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Korporasi ini dijatuhi sanksi pidana berupa denda material yang sangat besar. Putusan ini menjadi pengingat keras bagi dunia usaha bahwa dinding-dinding kantor tidak lagi bisa melindungi korporasi dari jangkauan hukum pidana jika mereka mengabaikan keselamatan lingkungan. Sebagai mahasiswa hukum, ada beberapa poin analisis mendalam yang sangat krusial untuk kita bedah dari kasus PT Bumi Florindo Lestari dan juga relevansinya dengan materi kuliah. Yang pertama, perluasan subjek hukum, yaitu dari pengurus ke pengendali.
yang juga sudah diatur dalam pasal 47 KUHP. Analisis pertama saya menitik beratkan pada perluasan subjek hukum. Jika sebelumnya kita hanya fokus pada pengurus fungsional, materi kita menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kini bisa menjangkau pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat atau beneficial owner yang berada di luar struktur organisasi dan memiliki kuasa untuk mengendalikan korporasi tersebut. Hal ini penting dalam kasus lingkungan hidup agar aktor intelektual di balik layar tidak bisa bersembunyi di balik formalitas struktur perusahaan. Yang kedua, doktrin failure to prevent sebagai dasar pemidanaan. Mengacu pada pasal 48 huruf D dan E KUHP, korporasi dapat dipidana jika membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum. Dalam kasus ini, yaitu kasus PT Bumi Florindo, ketiadaan sarana pemadam api bukan sekedar kekurangan teknis, melainkan bentuk kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban hukumnya, guna menghindari dampak lingkungan yang lebih besar. Dan yang ketiga, yaitu implementasi Integrated Criminal Justice System atau ICJS. Analisis berikutnya adalah mengenai efektivitas penegakan hukum melalui yang pertama, Integrated Criminal Justice System. Sebagaimana ditegaskan oleh Muladi dalam materi tersebut, penanganan tindak pidana korporasi memerlukan 3 sinkronisasi. Yang pertama, sinkronisasi struktural, yaitu keselarasan hubungan antara lembaga mulai dari penyidik hingga lembaga pemasyarakatan. Dan juga yang kedua, yaitu sinkronisasi substansial, keselarasan hukum positif secara vertikal dan juga horizontal. Misalnya keselarasan antara Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan KUHP. Dan juga yang ketiga, ada sinkronisasi kultural, yaitu keserampakan pandangan dan juga falsafah antara penegak hukum dalam menghayati sistem peradilan. Tanpa ketiga sinkronisasi ini, pembuktian kejahatan korporasi yang kompleks akan sulit dicapai. Dan yang keempat, yaitu perspektif teori kontrak sosial dalam pemidanaan. Kita harus melihat tujuan pemidanaan dari kacamata teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Stan Huis dalam materi tersebut. Teori ini menyatakan bahwa entitas, baik individu maupun korporasi, menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan harapan kebebasan tersebut dilindungi. Sebagai konsekuensinya, ketika korporasi melanggar kontrak tersebut dengan merusak lingkungan, negara memiliki legitimasi penuh untuk menjatuhkan sanksi demi mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan lebih lanjut. Setelah kita memahami bagaimana korporasi dimintai pertanggungjawaban, lalu muncul pertanyaan mendasar seperti sanksi apa yang efektif bagi subjek hukum yang tidak memiliki fisik ini? Kita tidak bisa memenjarakan sebuah gedung kantor atau akta pendirian perusahaan. Berdasarkan pasal 79 KUHP Nasional, sanksi utama bagi korporasi adalah pidana denda. Namun, perlu dicatat bahwa denda bagi korporasi memiliki skala yang berbeda dengan individu. Untuk korporasi, pidana denda dijatuhkan paling sedikit kategori 4, yaitu sekitar 200 juta. Dan dalam kasus tindak pidana berat, bisa mencapai kategori sangat tinggi yang ditentukan berdasarkan dampak kerugiannya. Jika denda ini tidak dibayarkan, maka aset korporasi dapat disita dan dilelang oleh negara. Namun, dalam kasus kejahatan lingkungan seperti yang dilakukan oleh PT Bumi Florindo Lestari, dana finansial saja seringkali dianggap tidak cukup untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Oleh karena itu,
Hukum kita, khususnya dalam doktrin hukum pidana modern, mengenal pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Selanjutnya, ada 4 instrumen utamanya, yaitu yang pertama, pembayaran ganti rugi atau restitusi. Korporasi diwajibkan membayar kompensasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Ini berbeda dengan denda yang masuk ke kas negara. Ganti rugi ini diarahkan untuk pemulihan korban atau area yang terdampak langsung. Dan yang kedua, yaitu perbaikan akibat tindak pidana atau rehabilitasi lingkungan. Ini adalah sanksi yang paling relevan bagi isu lingkungan, yaitu korporasi diperintahkan untuk melakukan tindakan fisik, misalnya kewajiban melakukan reboisasi hutan yang terbakar, atau melakukan pembersihan limbah B3 secara mandiri dengan pengawasan ketat dari otoritas lingkungan. Dan juga yang ketiga, yaitu pencabutan izin tertentu atau pembubaran korporasi. Ini sering disebut juga sebagai corporate death penalty atau hukuman mati bagi korporasi. Jika sebuah perusahaan terus-menerus melakukan pelanggaran, negara berwenang mencabut izin operasionalnya secara permanen atau bahkan membubarkan entitas hukum tersebut. Dan juga yang keempat, yaitu pengumuman putusan hakim atau social sanction. Hakim dapat memerintahkan agar putusan pidana diumumkan di media massa. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera melalui degradasi reputasi. Di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Ketika sebuah korporasi dilabeli sebagai penjahat lingkungan sebagai publik, ini akan memengaruhi nilai saham dan kepercayaan mitra bisnis mereka. Penerapan sanksi yang berlapis ini bertujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai keadilan restoratif. Artinya, orientasi hukum pidana kita telah bergeser, tidak hanya sekedar menghukum atau membalas dendam kepada pelaku, tetapi juga berfokus pada bagaimana memulihkan keadaan lingkungan dan juga masyarakat sedia kala. Sebagai penutup, perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia sudah sangat maju, terutama dengan adanya Perma nomor 13 tahun 2016 dan juga kodifikasi dalam KUHP nasional. Sebuah badan usaha tidak boleh hanya mengejar profit semata, tetapi harus mematuhi norma hukum dan juga kesusilaan. Sanksi bagi korporasi bukan sekedar hukuman, tetapi bertujuan sebagai pencegahan agar perusahaan lain tidak melakukan hal yang sama. Sebagai calon praktisi hukum, memahami mekanisme bagaimana menyeret korporasi ke meja hijau adalah keahlian yang sangat vital. Demikianlah presentasi analisis saya untuk tugas UTS litigasi pidana ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Audio Jungle.